Halo guys, bersama saya Bagus Firman. Saya siapa? Saya siapa? Wawan. Wawan. Nah, saya Wawan. Salam metal. Salah. Kurung-kurung enggak kurung-kurung. Anak siji. Kita udah sampai rumah. Halo, Biasanya kata-kata kok guys. kata-kata hari ini. Ya. Bacaan kita Gabut, guys. sangat well. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku. Masih di Jepang bagian pedesaan ya. Dan sekarang aku udah nggak di Ehime lagi. Mungkin teman-teman kemarin lihat videoku yang sebelumnya ya, yang perjalanan dari Ehime ke Hokkaido. Dan sekarang aku udah ada di Hokkaido. Tepatnya di daerah namanya Biratori. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa cek di Google Map ya. Nanti bakal keluar semua. Dan karena aku kerja di pertanian nomaden ya, berpindah-pindah, pasti kebagian yang pedesaan lagi tentunya. Dan di video kali ini aku bakal ya review tempat tinggal sekalian suasana ya, suasana di sekitaran tempat tinggalku yang baru seperti apa. Jadi pertama kali aku datang ke sini sekitar tanggal berapa ya, 30 kalau nggak salah kemarin sama Mas Bagus. Teman-teman bisa lihat sendiri suasananya. Di sini jarang sekali rumah ya, karena mungkin cuma ada ladang-ladang seperti ini, perkebunan, dan ini di sini rumputnya hijau banget. Dan ini rumput buat pakan ternak sapi ya teman-teman. Dan di tepian-tepian ladangnya ini dipasangi kabel. Kawat-kawat ini beraliran ya teman-teman, karena di daerah Hokkaido masih banyak binatang buasnya ya yang bisa merusak tanaman. Mungkin beruang, kemudian rusak. Terus beberapa hari ini aku juga lihat ternyata di sini juga banyak banget ayam hutan teman-teman. Kalau di Jawa itu ayam alas, banyak banget di sini. Bisa lihat nggak ya? Ini sebelum nanti aku review tempat tinggal yang baru di sini, kita lihat
sekelilingnya dulu ya. Dan mungkin nanti aku nggak bakal review semua ya, paling sampai dapur aja. Karena ini suasananya seperti ini teman-teman. Ini di seberang jalan cuma ladang apa ya, seperti lahan luas yang terbengkalai seperti ini. Dan sekarang sekitaran jam 5:30 sore. Itu di sebelah sana ada rumah lagi. Terus juga jarang kendaraan lalu lalang ya teman-teman. Ini kalau menurutku sih real pedesaan di Jepang nih. Dan di sebelah sana, kalau teman-teman lihat tuh yang putih-putih, itu masih ada sisa-sisa salju ya teman-teman. Dan kalau malam masih lumayan dingin di sini. Suasananya seperti di Afrika ya mungkin teman-teman. Kalau yang sering lihat di TV animal gitu, sepertinya gersang sekali di sini. Tapi kalau di sini, tinggal di sini benar-benar tenang. Ini kalau teman-teman yang suka ketenangan atau mungkin introvert gitu ya, cocok sekali di sini. Dan di sebelah sana juga masih ada namanya ya itu, ladang rumput atau apalah. Jadi tanaman, ada rumput pakan ternak sapi. Dan tempat tinggalku yang sekarang ini udah lumayan tua ya, bisa dibilang teman-teman. Ini tampak keluarnya juga seperti ini. Memang ciri khas rumah peternakan seperti ini. Ini untungnya di sini dapat fasilitas mobil dari perusahaan yang sekarang, jadi dikasih pinjem ya. Ini buat keperluan belanja. Ini sebelum masuk aku bakal spill ya, kasih lihat nih. Jadi di belakang rumah ini ada semacam gudang penyimpanan ya, buat peralatan-peralatan pertanian di sini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini sama orang Jepang ditaruh seperti ini ya. Ini mesin apa ini? Itu merek Kubota. Ini kayak semacam buat panen padi ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu sekarang namanya apa ya, combine ya. Ini mungkin buat panen gandum atau padi. Dan memang peralatan
atau teknologi pertanian di Jepang ini sudah sangat maju. Jadi nggak perlu butuh banyak orang buat mengolah lahan seluas ini ya. Ini luas banget. Dan mungkin cuma butuh satu mesin aja, dioperasiin satu orang udah cukup. Dan ini buat rotari ya teman-teman, buat mengolah tanah seperti ini. Dan ini gede banget. Ini kalau buat traktor sawah ini cepat selesai nih. Dan walaupun ini peralatan pertanian ditaruh di luar rumah seperti ini, nggak bakalan hilang ya teman-teman. Aman, terkendali. Ini di sini juga ada Biniru House atau rumah plastik. Ini ya, rumah plastik. Ini biasanya di dalamnya dipakai buat nanam sayur-sayuran ya, tapi ini kayaknya udah lama nggak kepake. Dan dipakai buat kami ini buat jemur baju. Karena di sini walaupun di luar itu hawanya dingin, kalau masuk sini tuh hawanya jadi hangat ya. Udah lama banget nggak diolah nih teman. Oke, jadi di Hokkaido, tepatnya di Piratori, aku satu tim itu ada 5 orang ya sekarang, termasuk Mas Bagus yang kerja bareng dari Ehime. Sekarang jadi satu tim lagi. Di sini kami kerja di pertanian brokoli ya teman-teman. Nanti mungkin suatu saat aku bakal ya review tempat kerjaku kalau sempet ya, tapi nggak janji ya teman-teman. Untuk kalian yang tanya kemarin ya, waktu perjalanan dari Ehime ke Hokkaido, untuk biaya perjalanannya apakah kita mengeluarkan dari uang kita sendiri atau dari perusahaan? Kemarin biaya perjalanan ditanggung sama perusahaan ya, jadi kita nggak keluar uang sama sekali. Kalaupun di awal mungkin kita beli tiket bis atau tiket kereta, nanti bakal diganti sama perusahaan. Untuk tempat tinggalku yang baru di daerah Hokkaido Piratori ini ada 2 lantai. Fasilitasnya sama ya, ada kamar mandi, mesin cuci, kulkas, ya kamar lumayan luas juga. Jadi kendalanya ketika mau belanja ya teman-teman, jarak dari rumah ke supa atau ke supermarket itu lumayan jauh, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jaman ya. Untungnya di sini dapat fasilitas mobil, dan ketika mau belanja pun kita nunggu waktu libur, terus sekali belanja harus yang banyak sekalian ya. Walaupun kami berlima ini belanjanya banyak karena tempat penyimpanan atau kulkasnya lumayan besar, cukup
buat nampung barang belanjaan kami. Terus ini buat teman-teman yang masih proses di Indonesia ya, sebelum kalian berangkat ke Jepang, alangkah baiknya kalian benar-benar belajar bahasa Jepang. Terus untuk visa Tokutei Gino sendiri, jadi teman-teman bisa milih ya, ada, kalau nggak salah ada 14 bidang yang teman-teman bisa pilih ya untuk visa Tokutei Gino. Jadi aku kasih saran sih, jangan sampai salah pilih bidang kerja ya. Dan kalau di pertanian itu rata-rata di pedesaan ya. Kalau mungkin teman-teman yang pengen tinggal di perkotaan, teman-teman bisa pilih bidang selain pertanian ya, seperti kaigo, restoran, pengolahan makanan, atau di bagian manufaktur. Jadi buat teman-teman yang masih berproses di Indonesia, tetap semangat ya. Selamat sampai tujuan dan ganbatte kudasai. Ini langsung kita masuk ke dalam aja. Perjalanan ke Jepang. Wih, lembur. Mana ada lembur? Seperti ini ya teman. Nyalain dulu. Tapi nyangkut bisa mau. Ini fasilitas lengkap terkendali. Awan-awan itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aku nggak bisa record semuanya, nggak bisa rekam semuanya karena ya karena ini rumah tua dan di dalam ya mungkin karena tua jadi sedikit berantakan ya kondisinya. Tapi sih masih layak huni dan fasilitasnya lengkap dari toilet, kamar mandi, mesin cuci, kulkas, mesin penghangat, kipas angin juga lengkap semua di sini. Oke, sampai di sini dulu dan ikuti terus video-video berikutnya.